orang-orang ini dibayar sekian, ternyata di kameranya ternyata dikasihnya sekian. Selama ini, nama Willy Salim identik dengan konten berbagi yang kerap menampilkan kejutan manis bagi masyarakat dan sukses menarik simpati publik. Aksi giveaway yang viral itu bahkan dianggap inspiratif oleh banyak penonton. Namun, citra tersebut belakangan ikut disorot setelah muncul pengakuan seorang pria bernama Rizky yang mengaku pernah terlibat langsung sebagai talent dalam salah satu video. Dari pengalamannya, Rizky menyebut proses pembuatan konten sudah disepakati sejak awal dengan tim internal Willy Salim dan berjalan sesuai alur yang dirancang. Ia berkomunikasi melalui asisten Willy Salim, lalu diminta berperan sebagai pengemudi ojek online yang seolah bertemu secara kebetulan di jalan, lengkap dengan properti dan lokasi yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Dalam alur cerita, Rizky menjalankan peran membawa pohon pisang ke rumah Willy Salim dan menerima uang 2 juta rupiah di depan kamera. Namun, setelah proses syuting selesai, uang tersebut dikembalikan ke tim produksi. Sebagai gantinya, Rizky mengaku hanya menerima honor Rp500.000 sebagai bayaran talent. Fakta ini pun memicu perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang budiman mempertanyakan transparansi konsep konten giveaway dan menilai kreator seharusnya lebih jujur soal proses produksi agar publik tidak merasa diarahkan oleh narasi yang ditampilkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Le, berita panas le, pastinya di beranda kalian, di VIP kalian pastinya muncul tentang Willy Salim dan Tony Chu. Kontennya tuh settingan giveaway ataupun berbagi uang 100 juta ataupun berapa juta lah, itu settingan le, dibongkar oleh abang-abang cermin mata ini le. Dan yang lebih mengejutkan lagi le, para netizen-netizen itu menyamaratakan dengan si idola kita emak-emak, siapa lagi kalau bukan si Aisar. Waduh, salah besar le. Kalau si Aisar itu memang keturunannya orang kaya, bapaknya tuh pengusaha, emaknya pengusaha, abang-babangnya tuh pengusaha, dan Aisar ini juga punya usaha le di negaranya kayak gitu. Dan le, gak usah samakan karena Willy Salim itu dari bawah, Tony Chu tuh dari bawah, bukan keturunannya orang kaya, bukan keturunannya sultan. Jadi jangan samakan kayak itu. Emak-emak ini yang diberangkatkan ke umroh sekarang sudah sampai di Madinah ataupun di Mekah sana le, kayak gitu. Kalau nggak percaya lihat nih, aduh. Dan gift-giftnya Aisyah itu nggak pernah settingan le, nggak seperti si Tony Chu dan Willy Salim. Jadi jangan samakan idola gua dengan idola lo. Beda kelas bos, beda kasta lah. Siapa yang udah pada nonton nih podcastnya Bang Densu soal konten settingan giveaway? Kalau gue pribadi itu gue nggak terlalu peduli dengan konten-konten settingan giveaway itu, gue nggak peduli ya, karena ya lu pinter-pinter lah ya, lu punya 2 tangan 2 kaki sehat-sehat ya, lu kerja gitu, jangan ngemis. Kalau gue prinsipnya gitu, dan gue nggak mau mengomentari soal konten settingan giveaway ya, walaupun itu memang kayak membuat mental penontonnya jadi kayak minta-minta gitu kan. Cuman kan kalau lu nggak mau minta-minta bisa. Nah, tapi ada kontennya si Tony Chu nih ya, itu yang kayak nge-war sesuatu gitu, nge-war apa atau nge-give apa, nanti dapat apa gitu. Itu yang bahaya menurut gua. Karena dari podcastnya ini, dari podcastnya Bang Densu itu ada disebut kalau sampai ada yang pinjol guys ya. Terus ada juga tabungan dia buat umroh ya, dia buat nge-give si Tony Chu itu sampai 18 juta. Kan gila ya. Yang pinjol itu 7 juta loh ya, zaman sekarang ya, lagi kondisi ekonomi nyari duit juga sulit gitu kan ya. Kalau konten-konten yang giveaway gue nggak gitu terlalu inilah. Tapi kalau konten yang nge-give itu, ingat gak sih dulu, kalau nggak salah inget ya, ada yang sampai bun-bun deh ya, ada yang sampai itu gara-gara nge-give gitu, kalau gue nggak salah ingat ya. Tapi ya itu gue bilang ya, mencelakakan itu yang salah ya. Jadi kalian netizen, please be smart ya, jangan selalu berharap kayak mau dapat duit instan, mau dapat duit cepat, mau dapat duit kaget gitu ya.
Jangan. Selama masih punya 2 tangan 2 kaki dan sehat, kerja ya, masih banyak kerjaan yang halal kok. Oke? Willy Salim dan Tony Chu, ya lu pasti kenal lah. Gue nonton podcastnya Denny Sumargo semalam, baru aja rilis kemarin. Jadi ada satu kreator, siapa si Ethan atau Anton, gue nggak tahu, lupa namanya, ngebongkar ternak follower. Begitu kata Bobon Santoso bilang di komennya. Dia bilang bahwa giveaway dan bagi-bagi uang, bagi-bagi iPhone itu cuman dalam tanda kutip gimmick lah. Itu bukan yang sebenarnya terjadi, yaitu di settingan atau apa gitu-gitulah. Gue nggak heran. Gue udah paham cara main gini-ginian, udah paham. Apalagi setelah kejadian kemarin beberapa hari lalu Reset Otak itu viral, itu ini buat lo yang nggak ngerti ya, media sosial itu dalam tanda kutip jahat. Kalau lo nggak kuat mental, mendingan lo beli kanan. Kenapa? Karena suatu saat lo akan jadi bahan untuk naikin engagement seseorang. Dengan cara apa? Ngehujat lu. Ya, mereka nggak peduli lu pemula, lu baru mulai, lu itu berhasil atau lu itu gagal. Mereka nggak peduli sama lu. Gak ada yang peduli. Sumpah, gue berani jamin gak ada yang peduli. Yang mereka peduli apa? Engagement, bro. Engagement. Ya, bahkan kemarin ada akun sekecil 11.000, 12.000, atau apa 21.000. Dia punya 2 akun yang satunya 70 ribuan. Bahkan viewsnya juga sedih banget. 200, di bawah 200, ada yang di bawah 100 bahkan. Itu mengolok-olok gue kayak sampai body shaming, menghina perut gue buncit katanya. Padahal perut gue buncit ini nahan sakit karena 2 minggu terakhir gue tuh parah asam lambung, anxiety. Follower gue udah pasti tahu karena ada salah satu di antara mereka yang ngasih gue rekomendasi terapi berobat di Jakarta Pusat kemarin. Thank you banget. Gue lagi menjalani terapi itu, makanya kemarin gue sempet carnivore diet itu gue berhenti. Balik lagi ke masalah media sosial, ya. Begitulah cara mereka cari duit, ya. Mereka marah-marah, menghujat orang, apa segala macem. It's about engagement, algoritma. Bukan mereka peduli sama lu begini, nggak ada, nggak ada. Ya, bahkan orang ini bilang katanya dia mempermasalahkan gue pasang healthy lifestyle. Lu nggak tahu hidup gue zaman dulu gimana, sekarang tuh jauh lebih baik, bro. Kalau follower gue yang suka nontonin gue live di awal-awal dulu, itu pasti tahu. Dia ini menyalahkan gue makan basreng. Emang makan basreng itu nggak boleh buat orang yang menjalani healthy lifestyle, nggak boleh. Deddy Corbuzier aja dia makan nasi padang, bahkan dia punya kedai nasi padang. Lu kurang approve gimana Deddy Corbuzier menjalani healthy lifestyle? Dia makan nasi padang penuh lemak, iya kan, santan segala macem. Yang notabene banyak pakar diet bilang ya itu, ya kenapa? Gue nggak makan basreng itu pagi, siang, sore, malam setiap hari, enggak. Dan untuk lo tahu ya, itu UMKM DM gue minta bantuannya. Itu gue membantu UMKM, bro. Bahkan gue rela pakai kerudung untuk membantu UMKM. Ya, lu nggak usah healthy lifestyle-an lah gitu. Katanya dia lebih sehat dia apa segala macem, ya Masya Allah kalau lebih sehat lu, alhamdulillah ya. Cuman kenapa gue nggak mau respon hal-hal kayak gini? Karena gue tahu monyet kecil ini lagi ngebangun akun. Gue tahu kalau gue respon, ya dia nggak peduli, dia nggak punya malu. Kalau gue respon, akun dia akan naik. Dan itulah cara dia cari duit. Memang itu. Balik lagi ke Tony Chu dan si Willy Salim yang katanya orang-orang ini dibayar sekian. Jadi gue mengutip apa yang ada di podcast Denny Sumargo ya. Orang-orang ini dibayar sekian, ternyata di kameranya ternyata dikasihnya sekian. Ada yang untuk Tony Chu, ada yang giveaway-nya tuh nggak dikasih gitu. Terus ada yang skemanya itu kayak banyak-banyakan ngasih gift. Ada yang sampai pinjol 7 juta demi mendapatkan ini. Ada yang orang Medan dia ngasih gift sampai 18 jutaan, nggak dapat iPhone atau dapat iPhone tapi akhirnya nggak dikirim. Akhirnya pas kemarin viral dihubungin sama Tony Chu-nya. Gitu-gitulah. Ya, lu lihat aja podcastnya Denny Sumargo. Tapi memang itu realita yang ada di dunia digital, apalagi afiliator. Lu buat afiliator pemula, ya kalau lu nggak siap-siap mental, karena lu akan tiba saatnya lu dihujat, lu dijadiin bahan roasting sih mending ya. Kalau gue udah sampai di tahap body shaming, lu akan berada di tahap jadi bahan
cara orang naikin engagement mereka. Siap-siap.